Hadirin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kamu daripada tim Safari Dayah Darul Muttaqin Laga Baru yang Hanazili Pak Nudullah. Tujuan pertama yang pertama yaitu untuk menyambung silaturahmi dengan polisi kamu yang di sini di kampungku yang sangat berantusias kepada yaitu yang namanya kebaikan. Maka tujuan dan maksud hanyalah untuk menyambung silaturahmi. Hormat kamu, takzim dan ikraman kepada abumu. Semoga Allah mensehatkan Zabir, bimbing, bina masyarakat Kampung Kuruk dan juga kepada Bapak Haji. Semoga berlindung oleh Allah Ta'ala dan juga kepada seluruh aparatur desa yang tidak mungkin menyebutkan nama satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat yang teristimewa kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Tanpa rasa orangnya kita berada pada posisi lebih jauh daripada bulan Ramadan. Maka bagi orang yang menganggap Ramadan ada satu momen yang sangat indah, satu momen yang mana di dalam bulan Ramadan kita mandi dengan ampunan Allah. Tujuhkan roka yang kalian lewati terasa begitu cepat berlalu. Namun bagi orang yang menganggap Ramadannya adalah satu bulan dia, satu bulan gerak, maka lihatlah orang yang tersisa terasa begitu lama beranjak. Senada dengan hadis Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi syahri Ramadan, la tamannu an takuna sanatan kulluha Ramadan." Andai kata umat Nuh itu kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, kata Nabi, sungguh diberi kita cabar bandung bulan Ramadan. Bagaimana? Karena jadikan peristiwa-peristiwa yang tidak terdapati di dalam bulan yang lain, yang ada di dalam bulan Ramadan. Banyak itu adalah katanya orang ada dua kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Termasuk yaitu malamnya yang merupakan malam Jumat. Walaupun nafilah ulama yang malamnya terjadi yang namanya penurunan Al-Quran. Jadi ada pula proses turunnya Al-Quran, proses nuzul Al-Quran yang ada dua macam. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Tahu langit dunia? Langit yang kita tahu yang juga ulang yang langit dunia. Jadi yang tak peringati di kita yang malamnya yaitu nuzulul Quran, turun Al-Quran dari kalam Allah yang karim kepada langit dunia, hanya yang kita peringati. Yang fase yang pertama. Yang kedua, proses turun Al-Quran daripada yaitu langit dunia kepada Nabi yang diperbuat oleh malaikat Jibril. Maka hanya naik terjadi Nabi nakal doa. Gimana cara ini tergantung yaitu peristiwa yang dialami oleh Nabi. Maka oleh karenanya yang kita peringati malamnya ada nuzul Quran daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia yang berdekatan bab 17 Ramadan. Nah, ini ulama yang pegang pada tersebut. Yang hal biasa dalam memberi fatwa khilaf yang merupakan hal biasa, menampung dengan khilaf. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam realitas kehidupan sehari-hari terlihat juga yang namanya peningkatan. Jadi tanya hukumnya ambil jalan di depan. Terlihat juga yang namanya peningkatan. Baik peningkatan dari segi pekerjaan, amalan dan ilmu pengetahuan. Lihat kalau terlihat juga yang namanya peningkatan. Contoh, dari semenjak pun dah beri mata pen dia berubah awak berarti. Anda pernah kau berubah berarti. Sehingga dari pun dah beri mata pen umur 5 tahun sampai kadino kali mau 2 tahun umur maka dah kerja apa? Anda pernah kau kerja apa? Yang mana peningkatan kehidupan kita yang ini. Yang kedua yaitu dari segi ibadah kepada Allah. Dari segi dalam ibadah kepada Allah, dari semenjak pun dah sembahyang umur kepada waktu awal di bulan waktu awal rakam di Mongkatun, hanya sembahyang wajib saja yang ada umur. Antum dapat tingkat kepada sembahyang benar. Yang ada peringatan dia ini, jangan dijumpat namanya. Lagi wajah kepada waktu dia, anak menyuju gitu. Maka perlu ada bukan peningkatan. Kurangnya, sembahyang itu 5 waktu, itu benar.
Gimana? Nama ujian tu, nama roti, nama kepada kafiah manusia benar tu. Lusa video, radio, nama kayu, lusa dapat, nama dua dan lain sebagainya. Maka per hari terlihat yang namanya peningkatan. Begitu juga dari segi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya sekedar terkumpul mungkin betul, tapi hanya pernah niat untuk terkumpul yaitu yang namanya fardu kifayah dan sunnah. Termasuk yang merupakan peningkatan peningkatan yaitu dari segi puasa. Jika ada mendapat peningkatan dari segi puasa, puasanya meningkat. Oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwasanya puasanya terbagi pada leher. Dan dengar ya. Nah, puasa leher begini. Tentang tingkat puasa leher. Yang pertama tingkatan puasa yang paling rendah. Jika cukup puasa yang paling rendah adalah puasa hanya sekedar tertentu dan tertentu. Namun anggota itu dari ujung sampai ujung kaki antum pernah tertentu daripada bermaksiat kepada Allah. Itu puasa yang pertama. Puasa yang pertama tersebut termasuk ke dalam golongan orang yang diperangi Nabi. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak golongan umatku orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Bagaimana? Karena anggota tubuh terus bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang disuruh oleh Allah, maka puasa sia-sia. Puasa hari memang ada mengaku, ada baju ada tadi, tapi anggota tubuh itu contoh bapak itu. Bapak terus batangnya tak berumpat juga, tak berumpat. Kuyung batang terus tadi sumpah-sumpah palsu dan umpat. Padahal dalam kitab lengkap kulluma hurrima qauluhu hurrima samuhu. Setiap barang yang haram dah pegang ni, upat haram dah pegang, muslim haram pula hurrima samuhu, haram pula untuk budaya dulu. Maka dari segi budaya tak berpuasa, ketika adanya orang upat, nyo juga dapat menghilangkan makna puasa. Nyo yang ramai kita puasa katanya. Yang nomor dua, puasa juga ada yang Al-Ghazali. Jadi kalau itu lebih daripada hal yang membatalkan puasa dan juga takut anggota tubuh itu daripada bermaksiat kepada Allah. Dia berkon di luar puasa sehingga jangan bapak itu yang terkadang anak faedah. Tu anak pegang juga tu berlebih anak puncak kan. Maka dalam puasa perlu betul. Bapak tidak di luar puasa tapi tak tunggu dalam puasa dari betul. Maka kalau tak berpandangan-pandangan yang menakut, kalau tak hal-hal yang menjijikkan dalam puasa tersebut itu, maka puasa-puasa yang modern menunggu yang nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut puasa yang menunggu adalah puasa itu. Ibarat puasa itu, puasanya pahala dan kufur. Ini dalam hukum puasa itu puasa tahu itu arti puasa itu adalah puasanya pahala yang puasa itu. Puasa tahu, para sahabat pada tahu puasa itu memang belum kenal pun Nabi. Maka oleh karenanya boleh ada juga peningkatan. Barangkali puasa yang kali mantang yang berada pada posisi puasa nomor 1, maka boleh dapat tingkat makbul kalinya yaitu puasa tingkat nomor 2. Adapun puasa tingkat nomor 3, puasa yang tingkat tinggi, yang mana puasa tersebut hanya dicapai oleh Nabi dan Rasul. Ibarat puasa yang cukup, puasa daripada mengingat selain Allah. Hanya ingat selain Allah, yang ingat Allah. Nanti apa itu? Ingat. Maka oleh karenanya semoga dengan sendirinya berjalan waktu tahun berganti, bukit itikat dari nomor 1, bukit itikat pada nomor 2. Hadirin sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Quran juga. Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka wahid. Wahai Abdullah, hiduplah kamu di dalam dunia seperti orang merantau. Au abiru sabil, ataupun seperti orang yang lalu di jalan. Maka pesan Nabi tersebut menunjuki kepada kita realitas ini bagi kita untuk di dalam dunia, merupakan mau'izah kepada kita yang apa Nabi tersebut.
setiap kampung pastinya orang yang merantau Malaysia. Kayak ni, nah yang dia mulai ni, nah mandung, nah mengumpul, nah bahkan di Lampung, gua pihak dia juga. Saya kata mai rumah gua pihak juga kayak ber, jangan gua pihak. Tinggal deh, jalan-jalan yang buka tali dulu. Si memang lagi nya. Ketika tu lawan tu, bukan tujuan yang pertama adalah untuk dapat bekal, yang mana bekal tersebut akan dapat oleh mampu. Maka kehidupan kita yang kedua, sehingga baik lalu dengan mereka baik lalu tujuan yang penting untuk beli kejangan lalu. Tujuan bukan dunia untuk dapat aman, ketika untuk awal tapi itu dalam dunia untuk tidak memang. Maka nyo yang boleh kesadaran lagi yang boleh kita nyo bangun, wahai para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maka senantiasa nyo mohon yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita nyo. Tujuhkan orang yang kata lewati dalam siklus yang pertama diberi oleh Allah yaitu rahmat kepada orang yang berdosa. Dalam siklus yang kedua diberi yang namanya maghfirah, keampunan. Tanya sedang berada di dalam keadaan lebih keampunan oleh Allah, maka padunggona imanda yang taruh ada keampun terhadap dosa yang tadi sudah kubur. Padunggona kejahatan, kemaksiatan yang tadi sudah kerjakan. Padunggona kewajiban yang kedanyo tinggalkan. Padunggona pernah taruh imanda kepada Allah. Allah sedang membuka pintu taubat kepada kita yang hanya genteng kita hanya akan berjumpa di Ramadan yang akan datang. Maka mohon kesempatan tindakan kursi Tuhan. Nah, wate sekitaran hebat malam tu lebih dulu. Makanya kesempatannya memanfaatin sebaik-baik mungkin. Lebih-lebih kat situ lagi itu kuminanar yang mana di dalam situ yang nanti terdapat satu malam yang malam tersebut luar biasa, merupakan malam kedua terbaik di dunia. Jadi pada malam yang malam tersebut dianggap besar oleh para ulama. Yang pertama malam lahir Nabi, malam Rabiul Rabiul Awal. Yang ubena malam-malam dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat dunia atau malam yang kedua, yaitu malam lahir Nabi. Apakah benar? Karena lahir Nabi merupakan rahmatil alamin. Yang kedua ini terdapat dalam dunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka saudara-saudara yang beribadat pada malam Lailatul Qadar, nyo lebih pahala bahkan teruk tingkat seribu ibadat seribu. Maka itu salah satu keistimewaan umat Sayyidina Muhammad yang umat Nabi lain hanya di malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi Allah Musa sekalian ingin menjadi umat Nabi Muhammad hanya untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini yang banjir tapi mantel syit hana tersyukuri. Maka marilah hadirin sedang jemaah, cobalah tingkatkan amal baik kita lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan yang siatu akan ilaidin bagi untuk berpisah. Baru nanti Ramadan itu kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Ajaklah kawan-kawan dengan jumpa abu-abu bunga-bunga, ajaklah dalam kebaikan. Ketika tanya kau berada dalam posisi kebaikan, baik kita merasa bangga terhadap kebaikan yang kita kubur. Bangga tu nak buat proyek, tu menang mesti menang menandikan. Bangga terhadap kita amal kebaikan sedekah dia. Tapi pakar kau yang hana yang berada jauh daripada lingkungan Allah, aja jauh hana beda kita yang mengaji. Tanya ada buku kebaikan, buruk tanya ada mengaji, berarti sama dengan mengaji. Maka jika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, ajaklah mereka ke dalam jalan yang baik. Barangkali mereka ingin mengerjakan kebaikan namun belum tahu jalannya. Oleh karena demikian, yang ini tugas saya yaitu ajak orang lain kepada dalam kebaikan. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan berlipat ganda. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maka penyebab kita yaitu hanya dan pupuk sama-sama kebaikan oleh ulama yang berpegang.
Yang pertama karena jahil. Air dah buku baikkan dia buku oh dah. Asalnya pengajian haki saja. Haki dah buku tu ibadah. Mulia yang wajib kadang wajib di mongkok hotel yang nak apa dia lupa lewat tu. Ada berapa isya lewat tu kahek tu. Ada si lewat lewat asal baru kita nak dia kerja enam ini. Maka penyebab ini berkomi. Yang pertama ialah jahil. Karena kejahilan, hana ilmu. Ini penyebab pertama kita nyoba daripada. Nah dalam kampung neo bahkan nah yang dekat kepada jalan maya. Nah yang pernah. Ini hana alhamdulillah. Menjadi orang-orang yang ketika yang haid ke sembahyang, faktor pertama kena hadir dia. Maka tugas kita untuk mengajari. Tugas kita untuk pakat kepada yaitu jalan kebaikan. Orang yang mampu tanya manusia ingin berada dalam jalan kebaikan. Hanya saja orang yang dalam dunia jalan ini. Maka oleh karenanya tak perlu tak pakat dia waktu baik dan tidak. Ketika orang yang baru beribadah untuk beribadah baik dan tidak. Kita kena puas kaya masa buka kalau kiamat. Okey. Jika kita support orangnya, tapi semangat kepada orangnya sehingga membangkit jiwa mereka untuk beribadah kepada Allah. Yang faktor pertama kita yaitu angkit dan beribadah. Yang kedua faktor kita malas beribadah yaitu karena turunnya iman lebih. Jika cara untuk beriman, najara. Salah satu yang pertama yang sangat ampuh dan doa ilmu dan dikali berawal. Nah kata Allahumma ja'alna bil imani kamil. Ya Allah, jadikan iman kamu iman yang kamil, iman yang sempurna. Karena iman tadi lebih. Allahumma ja'alna bil imani kamil. Lebih ya Allah, iman kamu bersempurna. Ataupun dengan cara yaitu ketamakur, tahu pada diri orang belum awal muda, jino kedua. Oh, awal hitam, jino putih, ketamakur yaitu buat diri orang. Maka senantiasa akan mendamah keimanan kita kepada Allah. Ataupun ketamakur dengan alam. Aja awak tempat yang naga tak punya nak biar dibaca kepada Allah. Berarti yang mana long yang bingung apa nak anak juga ibadah. Sedangkan Allah Maha segala-galanya, Maha mampu menciptakan segala-galanya. Takkanlah pemandangan-pemandangan yang laga sehingga dapat menebalkan iman kita. Yang faktor yang kedua, kita beribadah yaitu karena lebihnya iman. Yang kedua banyak angan-angan, kita banyak angan-angan itu mentang 68 kau tidak turun di belum tu beribadah kalau belum turun ni. Yang angan-angan banyak yang kau ni. Yang orang yang hidup misalnya, orang yang setting makan yang kau meninggal, makan tanya orang meninggal, kalau terbuat ini angan-angan macam bayang umum tu, kalau detail umumnya, maka oleh karenanya angan-angan yang lain tu yang boleh terbuat. Ibadah kepada Allah, maka seolah-olah kita siapa pun kau meninggal. Yang pentingkan harus kita beribadah kepada Allah. Yang faktor yang kedua yaitu kita malas beribadah. Yang kedua faktor penyebab beliau malas beribadah karena dapat makanan syubhat. Gara-gara dapat makanan syubhat. Jika dapat makanan syubhatnya memang beda bainabe. Jika bainabe di antara hadis di antara hadis kan hadis. Contoh, lampu orang menjadi mendengarkan. Jadi bagaimana orang yang ilan dah bagus, boleh dah bagus benar. Elok, kubur sudah. Dia ketika lihat baunya dia suka. Maka nanti pada baju makanan-makanan yang itu dapat menyebabkan diri kita, jiwa kita untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ayo kita dengar. Dan semangat. Alhamdulillah. Maka oleh karenanya ni boleh yang namanya dapat renovasi kehidupan. Beda yang ada renovasi yaitu rumah gerai dari awal terbuka yang terbuka yang ada renovasi yaitu rumah gerai awal terbuka ini dah mahal yang ada renovasi gerai awal tinggal dah mahal itu. Maka oleh karenanya yang renovasi ibadah kita yang boleh renovasi terus terperbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal.
Dalam kitab ini yang ulumuddin oleh Al-Ghazali An-Nasul Mauta, manusianya mati belum? Arti mati ada. Walaupun dia ajak orang yang hidup ya, tapi dianggap oleh Imam Al-Ghazali belum mati. Betul kan? Karena ulun yang kena mati bukan ulama. Ulamanya belum kira kena mati. Betul? Karena ulama memiliki segudang pengetahuan yang dengan pengetahuan tersebut dapat beramal kepada Allah. Ulamanya mabuk ubah, bahkan ulama mabuk, kecuali yang mana mabuk, karena ulamanya adalah ilmu yang agamanya ulama mabuk betul. Ilmu yang segala pengetahuan itu sembahyang ada jam, contoh juga. Begitu segala bidang tapi hanya pernah berbuat, dia ulama mabuk lagi. Kecuali itu yang nama mabuk, bukannya Imam Al-Ghazali, al-ulama al-amil. Ulama yang beramal, yang dengan ilmu tersebut beramal ulama tersebut. Manfaat ulama pun mencari wajib berkaitan. Wajib al-ulama man amila bi'ilmihi juga. Setiap orang yang kadi tupu dan beramal dengan perkara yang kadi tupu tersebut, ini ulama. Ini ulama ni, ulama berapa dia? Tiga ada tupu, kata tiga ulama tiga ni. Maka oleh karenanya al-ulama mabuk juga, kecuali yang mabuk orang yang beramal. Orang beramalnya mau juga, orang yang beramal mau. Karena orang yang anak mau adalah orang yang ikhlas. Ketika dia sudah beramal, hanya terharap pujian daripada orang lain. Bahkan robatika sampai tingkat tamu som dan bayang itu begitu. Robatika tamu som yaitu tamu berkah yaitu begitu. Tapi dia ulama juga anak yang terakhir untuk berkoordinasi. Jadi yang tempat-tempat kita yang harus hadir dan nampakkan. Jadi yang harus terbanyak yaitu ibadah dengan cara berikhlas sehingga baru hasil yang namanya ibadah kita. Hadirin sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Maka kesimpulan pada malamnya adalah semoga kita dapat berjumpa kembali di dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan juga berlebih yaitu kesehatan kepada kita beri tercapai untuk terus berpuasa sampai penuh bina yang tinggal dan begitu pula untuk tarawih. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita untuk ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ni, yang akan sediakan berupa amplop yaitu untuk pembangunan daerah, amal jariah untuk lembaan maju dan kamu sedang berutang 200 juta. Cara penanti yang kita ini, maka oleh karenanya, yang kamu isi batu ilmu, barangkali itu cerita Jawa ataupun Turo, kamu aja oleh nanti tugas ilmu kadang tertulis itu data orang yang memang dar kecil itu kayu. Itu yang kita harapkan. Maka oleh karenanya, yang hendak daripada kamu tim safari daya lalu mutakin lebih dan kurang dan lebih tentuan kema karena kurang yang agak lebih mereka kurang agak agak baru yang dimakan itu mengenai juga lebih mereka bahasa mereka baru yang hari ini untuk hatri juga bukan bukan belum. Maka mereka lebih dan kurang tentuan kema wabillahi taufiq wal hidayah. Segala berbagai kiri yang pertama pada populer, kamu santri macam haus dalam agama. Jadi bapa nak kena mulai dari kamu tamu dulu, sampai kajino sampai untuk mendaki kadang kurus sopan, juga banyak tuku masuk. Maka yang tadi dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.